Jadi pertama kali mulai bisnis tahun berapa itu Pak Haryanto kalau boleh tahu? Saya ya sebenarnya tahun 90-an waktu begitu lulus, saya kan ambil bantu orang tua, saya nyoba-nyoba, yaitu tadi jadi agen misalnya bumbu masak, jadi agen air mineral, dan lain-lain, yaitu mulai bekerja sih. Dan untung memang papa saya tuh orangnya juga lebih open ya, jadi saya dibiarkan mencobai sendiri, macam-macam, meskipun tahu ada yang sempat gagal, sempat harus tutup dan lain-lain, tapi ya itu beliau membesarkan tadi dengan kata-kata haugan bu hauze. Haukan tuh hauze, ya enak dilihat nggak enak dimakan. Lebih baik ya mulai kecil-kecil nggak masalah. Jadi itu yang membesarkan hati saya. Dan untungnya juga waktu kecil, lah ini kalau boleh cerita masa kecil, saya kecil itu hidup di rumah yang campur dengan kantor dan pabrik. Oh, Jadi kalau saya boleh saya tahu berapa 8 saudara Pak bersaudara, Haryanto? saya anak kelima. 8 Jadi saudara. semenjak anak Anak nomor nomor 5, 5. semenjak kecil itu sampai SMA itu rumah saya campur dengan pabrik. Artinya saya sudah biasa melihat orang kerja, bahkan dulu waktu kecil agak jengkel karena jam 6 sudah mesin dijalankan, dan bau cengkeh itu menjadi bagian dari kehidupan masa kecil saya. Jadi saya berinteraksi dengan pekerja itu keseharian saya, dan itu ternyata membantu sekali. Kalau boleh saya bandingkan mungkin ini, tapi tahun 70-an itu kakak saya 3 itu dikirim ke Singapura. Iya. Jadi kecil-kecil sudah dikirim ke Singapura. Saya belum dikirim karena dianggap masih lebih kecil lagi, jadi dipertahankan. Oh, sejak kapan? Sejak SMP dikirim ke Singapura? Kakak saya SD sudah dikirim, saya masih lebih kecil lagi. SD kelas 1 mungkin saya, jadi nggak dikirim. Tapi kemudian tahun 80-an di Semarang terjadi huru-hara yang dari Solo, saya sudah SMA, adik saya 3 dikirim ke Singapura juga. Nah, berarti saya dan satu kakak perempuan saya itu sampai SMA ketinggalan di Semarang. Sedangkan saudara saya 6 itu dikirim ke Singapura semenjak muda. Nah, ternyata entah karena dianggap orang mungkin gue disayang atau dianggap bodoh ya bisa. Tapi yang menguntungkan, saya itu berinteraksi dengan siapa saja di sekarang ini di Indonesia jadi lebih luas. Karena saya masa kecil saya habiskan di Semarang, tidak di luar negeri. Jadi kalau boleh dikatakan ya blessing in disguise lah. Iya. Tapi saya waktu kecil ya ngeliatin kakak saya dikirim ya nggak iri, saya se-enjoy mungkin. Tapi kemudian saya pikir, loh untung loh saya nggak dikirim. Jadi saya ngomong misalnya kromo inggil dikit-dikit aja saya masih lebih jago timbang saudara-saudara saya gitu. Kromo inggil sakit ya Pak ya? Ya saya sakit, saya masih bisa sekedek-sekedek kalau nggak sakit gitu. Waduh. Jadi ini ternyata saya akan membicarakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kalau kita mampu memaknainya dengan benar, itu semua selalu menjadi berkat sebenarnya. Oke. Ya kan? Kalau kita gagal, ya misalnya yang namanya musibah aja kan ada cerita, ada orang di desa kemudian anaknya naik kuda terus terkilir sampai kakinya mungkin ya pincang. Terus orang bilang, wah sial kamu, terus orang tuanya diam aja. Ternyata sebentar lagi ada pengumuman dari raja semua anak laki harus berangkat perang kecuali yang cacat gitu. Lah ini nggak pikir. Malah hoki ya. Malah hoki gitu kan. Jadi maksud saya sebenarnya dalam hidup ini nggak ada lah yang namanya untung atau rugi dan lain-lain. Sebenarnya kalau dalam pandangan Buddha kan semua netral. Namanya banjir kita bilang sial. Lah tanyain tukang becak sama tukang ojek itu sial apa hoki? Wah, itu keberuntungan buat mereka. Keberuntungan toh, bisa ngecasnya nggak pecing cetil. Iya, betul. Ya kan? Jadi panen ya betul lah. Ini yang saya katakan sebenarnya kemampuan kita untuk melihat sebuah peristiwa, meskipun memang itu menyedihkan dan lain-lain, tapi setelah itu kita harus melihat apa pembelajarannya yang bisa kita dapatkan. Apalagi tadi saya katakan, sebenarnya kita bisa belajar dan jadi lebih kuat, jadi lebih pintar, kalau sebenarnya kita ada masalah. Ya kan? Kalau ada masalah itu yang baru bisa meningkatkan kedewasaan kita kok. Nah, itu yang saya
saya dalam perjalanan hidup ya semacam itu yang saya lihat sekarang itu. Iya, iya, iya. Ada masalah mungkin artinya mau naik kelas gitu ya Pak Arjanto ya, mungkin kira-kira. Mungkin ya, meskipun saat nggak masalah mungkin kadang lupa prinsip itu. Iya. Isinya ya sedih, ya stres, bahkan kadang malah menyalahkan yang di atas kenapa terjadi pada saya. Betul. Saya setuju, banyak dengar inspirasi dari Pak Arjanto bisa merubah. Saya nggak nyalahkan loh. Maksud saya boleh kamu mau tapi setelah itu harus duduk diam kemudian refleksi. Oh yang benar harusnya ini gitu loh. Jadi saya nggak mau nyalahkan semua orang bisa bijaksana, menguasai emosi, mengelola diri dengan sempurna. Nggak bisa kok. Saya juga pernah ini ngomong sendiri lah, tahun berapa saya lupa, mungkin Pak biku-biku hampir seluruh dunia, tahun 2006 atau berapa saya lupa. Ya. Lah itu saya kan jadi disuruh bantu-bantu dikit-dikit meskipun saya bukan umat di vihara ya. Saya ikut nganter biku-biku jemputi dari airport ke hotel ya. Tapi karena saat itu agak kacau karena ada 2 hotel karena nggak menampung, jadi kopernya tuh tertukar. Jadi, ada yang tertukar. Di hotel B, kopernya di hotel A. Yang di hotel A di wah, jadi semalaman tuh saya nganter koper, cari kopernya mereka. Lah itu saya melihat beberapa biku ngamuk ya. Yang saya anggap bikunya senior dari luar negeri dan sudah cukup sepuh, agak bisa emosi. Saya bilang, wah ya berarti kalau masih manusia biasa, Pak. Masih manusia biasa. Jadi saya akan menyalahkan memang ya mungkin karena sudah pusing dan waktu itu airport Semarang juga masih minimalis sekali. Iya, belum sebagus sekarang. Enggak sebagus sekarang. Jadi emosi itu bisa terpacu. Tapi setelah itu bagaimana kita nggak bisa lah seperti mungkin Sang Buddha yang bisa mengontrol emosinya secara lebih sempurna. Kita kadang ada lonjakan-lonjakan semacam itu. Iya, saya setuju. Jadi berapa tahun Pak Arjanto mulai usaha dari nol, merintis bikin Marimas hingga bisa sukses gitu, kira-kira berapa tahun Pak? Saya itu tahun 95 mulai, kemudian sebenarnya ya tapi kan itu merintisnya kalau diomong ya sejak tahun 90 sebenarnya. Jadi kan nggak bisa mau tahu-tahu ada Marimas sebenarnya. Jadi Marimas itu muncul karena apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya melihat di pasar apa yang belum ada baru karena saya jualan bumbu masak, ada minuman serbu. Kalau saya nggak jualan itu ke pasar, saya nggak bisa lihat itu loh. Ya, betul. Jadi itu yang menyebabkan saya bilang memang kemampuan itu yang ini kalau pebisnis yang masih muda mungkin itu yang harus diasah karena nggak mungkin kita dapat ide kalau kita cuman bersemedi terjun ke bidang kita. Kalau kamu mau kerja garment ya kamu harus kerja di tempat garment untuk melihat apa kesempatannya, apa yang belum keunikan yang belum ada dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau ahli di bidangnya ya harus masuk ke sana melihat. Lowong saya waktu tahun 90 dari Amerika datang ke Indonesia, saya sebenarnya waktu itu agak lemes dan putus asa. Ini semua jenis makanan dari pasar basah sampai supermarket, ribuan item sudah ada semua loh. Betul. Lah, tapi kemudian karena 5 tahun itu saya bikin macam-macam itu mengasah. Lah ini yang selalu juga saya katakan kebetulan saya di yayasan sekolah di Karangturi. Saya katakan sebenarnya ya anak-anak tuh harus dilatih observasi, cara mengamati. Mereka entrepreneur apalagi ya seorang pengusaha itu kuncinya cuma satu, pinter cari masalah. Ya. Harus mencari ya. Kalau bisa tahu ini ada masalah, dia akan cari solusinya. Lah kalau dia bilang, loh kita tidak ada masalah, ini mobil semua enak, ini semua handphone sudah baik semua. Ya kamu nggak akan dapat ide bisnis. Tapi kalau kamu, handphone tuh kurang gini misalnya. Tak gawe yang model gini atau yang apa? Lah kalau handphone yang dibutuhkan sekarang apa? Dicat 1 menit bisa awet 2 tahun loh, itu pasti laku. Luar biasa. Karena saya tahu masalahnya sekarang charging toh, di mana-mana masalahnya charging toh. Betul. Nah, misalnya hal itulah, kalau ada yang bikin handphone bisa pokoknya batunya awet itu pasti bisa narik pasar gitulah.
Betul, betul, Nah, betul. kemampuan untuk melihat itu memang harus dilatih karena tidak mudah. Berapa juta orang lihat apel jatuh dari pohon, cuman diambilin yang matang mana dimakan. Hanya Hmm. Isaac Newton yang mikir kenapa kok jatuh ke bawah nggak ke atas. Ya, gravitasi ya Pak ya. Jadi hukum Ya, gravitasi ya karena hukum dia gravitasi. penasaran, karena dia gelisah. Pak ya, Jadi saya setuju. kegelisahan ini yang saya bilang di sekolah harus mulai diubah paradigmanya, karena apalagi dengan adanya artificial intelligence, kalau nggak mulai diubah masih cuman transfer of knowledge itu menghafalkan rumus, cuma Iya, who, when, where, where, ya percuma kamu pasti kalah dengan Google, dengan ChatGPT aja sekarang sudah ada semua, iya, kalah ya kan? pinter no Pak. Iya benar, Ya benar. kan, jadi Saya setuju. artinya ini juga tantangan di sekolah juga, bagaimana mengajarkan critical thinking dan kreativitas tanpa terjebak pada rutinitas gitu. Betul, betul. Ditambahkan budi pekerti yang baik ya Pak ya. Oh ya, itu yang makanya di sekolah Karangturi kami ada patung Confucius dan Ki Hajar Dewantara jejer. Wow, dijajarkan, wah luar biasa. Dijajarkan dua tokoh filosofi pendidikan. Betul, betul, betul. Jadi itu yang menurut saya penting, dan di sekolah kami kalau wisuda harus basuh kaki orang tua. Oh, iya, Ya, iya, bahkan iya. tahun lalu dianjurkan juga kalau kamu merasa mau berterima kasih pada gurumu, boleh basuh kaki gurumu, gandeng gurumu ke panggung, basuh kakinya. Ada yang mau basuh kaki guru. Wah, Wah, gurunya nangis, Pak. luar biasa itu, satu hal yang luar biasa. Iya, buat Saya, saya itu apa ya, tetap ginilah, orang boleh pandai, boleh apa, tapi ya apa ya, moral etika itu harus ditumbuhkan, empati harus ditumbuhkan. saya setuju itu Pak. Sekarang apa aja Pak Arjanto produk-produk yang terbaru, kira-kira inovasi baru dari Pak Arjanto nih? Ya itu yang tadi saya katakan, kita memang mulai masuk ke produk makanan, ada yang beras multigrain, kongbab, kemudian juga ada rempah-rempah, jahe itu serbat, kemudian juga ada minuman yang untuk mengandung vitamin C tinggi dan chiasid itu seperti infused water lah. Dan yang terakhir kalau produk yang lebih fun itu kita bikin Mari Opa itu seperti konsep susu Korea. Tapi kalau mereka liquid kita masih serbuk sehingga harganya juga lebih terjangkau. Tapi kita pakai konsep dari produk Korea yang sedang ngetren, yaitu kayak Mujige atau Bingre itu kita bikin Mari Opa. Oh, Mari Opa, wah luar biasa ya itu. Bikin sesuatu yang baru ya Pak ya. Ya kadang yang baru itu tidak harus original, jadi kita itu numpang ombak lah, karena tren Korea ini sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk Betul. di Indonesia. Iya, drakor ya. Jadi yang namanya innovation itu kadang creative imitation. Ya kan? Betul, Saya betul. sesuaikan, oh ini sedang tren Korea, makanya namanya Mari Opa. Opa itu padahal kalau bahasa Indonesia juga Mas, jadi itu ya Mari Mas itu. Mari Mas. Oh iya, iya, iya. Jadi walau diplesetkan tetap ada koneksinya gitu ya Pak. Ya Oh ya, ya. kebetulan kepikir hal tersebut, jadi dan kita ngikutin trennya lah. Memang apalagi sekarang trennya memang susu sedang naik juga, jadi kita masuk ke bidang susu. Ya. Tapi kalau saya harus bersaing dengan perusahaan susu yang sudah sangat besar sekali, mungkin berat, makanya kita ngambil, wah ini ceruk yang nuansa Korea masih belum banyak yang garap gitu. Oh, iya, 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 iya. Wah, luar biasa. Kendala-kendalanya apa? Kalau boleh tahu nih Pak Arjanto, selama mulai usaha dari tahun 90 ya, sudah Ya. berarti sudah 30, Nah, kalau Marimas tahun 33 tahun. 95. Oh, Tahun 95, 95, berarti 28 tahun ya, 28 tahun. Ya, banyak lah. Waktu itu kan tahun 95 merintis, kemudian 98 kena Krismon. Waktu itu juga bahan baku langsung naik drastis. Tapi yang waktu itu yang menjadi isu pokok adalah keamanan, Pak, waktu itu. Jadi kita juga takut kalau misalnya nanti ada penjarahan. Dan juga kadang kita karena bahan baku utama gula seringkali dituduh ada penimbunan, sampai pernah terjadi kejadian ada petugas berwajib datang ke pabrik saya bilang menuduh ini penimbunan. Saya sampai ngomong sama petugasnya, Bapak tunggu di depan pintu ya, ini masuk gula,
kalau keluar mari Mas, karena itu bahan baku kami. Ya kan? Tapi kalau masuk gula, keluar gula, Bapak boleh tangkap saya karena mungkin saya jualan. Lah kalau saya mari Mas nggak pakai gula, apa saya suruh pakai pati kanji? Oh. Ya nggak cocok, nggak sedeng ya. Ya kan? Jadi artinya, tapi saya juga belajar. Kadang di masa-masa gitu saya nekat, saya nggak mau berkompromi apa-apa, saya nggak mau menyelesaikan dengan uang dan lain-lain. Saya bilang Bapak tunggu di sini. Kalau nanti keluarnya mari Mas itu memang kerjaan saya kok Pak. Betul, jadi saya pun ya keras, saya nggak mau dipermainkan gitulah. Betul, betul. Intinya karena kita berada di jalan yang benar dan juga dan lagi pula saya bilang dalam kondisi gini pabrik masih saya buka, saya masih buka pekerjaan kok Pak, tidak saya tutup. Betul, jadi betul. Saya juga ya kadang ya ngeyel-ngeyel. Tapi benar Pak, ngeyelnya itu yang paling penting Pak. Ya. Pak Ardianto. Iya. Jadi sempat juga mengalami masa-masa yang tidak baik juga ya Pak. Ya, sempat. Dan juga kalau persaingan selalu ada, dan kemarin ini waktu COVID juga sempat ketar-ketir karena kan pasarnya juga sekolah-sekolah banyak yang tutup, dan setelah COVID juga kendala masih banyak, sempat terjadi perang Ukraina, bahan baku susah, naik semua. Dan persaingan juga makin berat sebenarnya di dalam, menurut saya di semua industri sih, makin tidak mudah sebenarnya. Dan kalau saya boleh mengamati, memang sekarang dengan adanya medsos dan digital teknologi ini, di mana semua orang bisa muncul, ya kan? Ini persaingan jadi makin ketat antara industri dengan yang home industry yang buka open PO misalnya. Iya kan, mereka bisa sangat kreatif tanpa harus ada izin-izin khusus dan lain-lain, sehingga konsumen ini dimanjakan oleh berbagai macam barang sebenarnya. Sehingga akibatnya konsumen jadi cepat bosen. Ini yang terjadi. Jadi umur produk itu makin lama makin pendek. Tren itu cepat sekali. Cepat sekali. Iya, saya setuju itu. Saya setuju. Kan? Kalau dulu mungkin bisa agak lama, kalau sekarang nggak bisa lama. Jadi tren produk itu cepat sekali. Betul. Mirip tren produk elektronik lah, cepat sekali. Betul. Itu saya perhatikan juga produk-produk yang saat ini sedang rame, tiba-tiba beberapa tahun kemudian, waduh, ada lagi yang muncul yang lain. Betul. Gitu. Nah ini karena media teknologi, medsos terutama, ini membuka kesempatan pada semua orang yang punya ide kreatif. Jadi mulai dari yang mungkin super crazy rich sampai ke yang tinggal di gang-gang kampung bisa bikin konten sama bagusnya. Iya. Iya kan? Benar. Saya setuju itu. Nah Pak, untuk